Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa dan siswi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya selaku guru mata pelajaran Al-Qur'an Hadis akan memberikan rencana pelaksanaan pembelajaran di kelas 6 semester genap, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran. Yang ke-1, peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dari Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173, dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan makna mufradat Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173, dan hadis tentang makanan yang halal yang baik dan hal yang halal dan baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis kandungan dari Quran surah Al-Baqarah 168 sampai dengan 169, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173, dan hadis tentang makanan yang halal dan baik. Yang keempat, peserta didik dapat menunjukkan perilaku selektif terhadap makanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, media alat bahan dan sumber belajar. Pertama, medianya untuk pembelajaran, lembar kerja, lembar penilaian, alat dan bahan, papan tulis, spidol, laptop, fokus. Sumber belajarnya LKS, buku pakai Al-Qur'an Hadis, internet, dan sumber pendukung lainnya. Kegiatan pembelajaran yang pertama, pendahuluan. Pertama, guru memberikan salam dan membimbing siswa untuk berdoa bersama. Yang kedua, guru mengabsen siswa dan mengondusifkan kelas karena pembelajaran akan segera dimulai. Yang ketiga, guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, isi, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosiasikan, mengkomunikasikan. Terakhir, penutup, guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Yang ketiga, guru mengakhiri kelas dengan mengucapkan salam. Untuk tahap pertama itu pendahuluan. Silakan siswa memberikan berdoa sebelum melakukan pembelajaran dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya, guru akan memberikan pengabsen siswa karena pembelajaran telah dimulai. Terus yang ketiganya mengenai pembahasan. Yang poin pertama itu mengenai makanan yang halal yang tidak baik. Yang pertama, menganalisis Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai dengan 169. Yang kedua, menganalisis Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Yang ketiga, menganalisis hadis Nabi tentang makanan yang halal dan baik. Yang keempat, perilaku orang yang mengonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang pertama, di dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Sebelum memahami lebih mendalam tentang kandungan Al-Baqarah ayat 168 sampai 169, baca dengan yang baik dan benar. Teksnya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Dan yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu memusuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Terus yang berikutnya, Quran surah Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wal khinzira wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim.
Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya mengenai dalam hadis Imam Abu Dawud dan diceritakan pada Nabi Abdi Muhammad bin Mustafa Al-Himsi dari Muhammad bin Hab dari Azibidi bin Rabah At-Talibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Miqdam bin Al-Maqdi Karib dari Rasulullah. Beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan yang buas memiliki taring kedua jinak barang yang temuan dari harta orang kafir muhad. Yang berikutnya hadis Imam At-Tirmizi dikatakan kepada oleh Abi bin Humaid dari Abu Nuaim dari Fuad Al-Mansum dari Abi bin Sabit dari Abu Hurairah. Nabi Muhammad bersabda, wahai sekali manusia, sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminnya seperti yang diperintahkan pada para rasul. Hai orang-orang yang beriman, makanlah dari orang baik-baik dari rezekinya kamu berikan padamu. Lalu berikan menyebutkan tentang orang-orang yang membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Allah Rabbi, sementara makannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram dan diliputi dengan haram, lalu bagaimana dengan doanya? Terus yang selanjutnya dalam penjelasan hadis bahwa salah satu dalam kriteria makanan dikatakan adalah lurus baik mengkonsumsi dan menggunakan barang-barang yang halal yang baik adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan dan diangkatnya amal-amal kita, sebab Allah SWT tidak akan menyatukan yang baik dengan jelek walaupun kebanyakan manusia lebih cenderung kepada yang jelek-jelek. Dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 100 yang berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yastawil khabisu wat thayyibu walau a'jabaka karratul khabis. Kasratul khabisi fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Katakanlah tidak sama yang jelek dan yang baik itu walaupun banyaknya yang jelek itu menarik hatimu. Yang selanjutnya mengenai penjelasan ayat dalam Al-Quran ayat 168, Allah SWT menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal adalah yang diperbolehkan oleh agamamu dari segi zatnya maupun hakikatnya. Dan sebagai lawannya adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama karena zatnya maupun hakikatnya. Dalam Al-Quran ayat 169 Allah SWT menegaskan bahwa syaitan selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan, selalu perbuatan keji dan mungkar. Syaitan tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman kepada Allah SWT, menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan pada puncaknya, dan syaitan akan berusaha agar manusia mau mengatakan suatu hal tentang Allah SWT apa yang mereka tidak ketahui. Dalam penjelasan Al-Baqarah ayat 172 Allah SWT memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan yang baik sebagaimana yang telah digaskan dalam Al-Quran. Selanjutnya Allah SWT menyuruh orang-orang yang beriman agar selalu mensyukuri nikmatnya jika benar-benar beribadah atau menghambakan diri kepadanya. Bersyukur artinya menggunakan nikmat Allah SWT untuk mengabdi kepadanya atau menggunakan nikmat Allah SWT sesuai dengan yang dikehendaki olehnya. Sedangkan dalam Al-Quran ayat 173 Allah SWT menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Terus makanan yang diharamkan yang lainnya adalah daging babi. Allah SWT tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan, tetapi sebagai orang yang beriman kita harus menerima dengan penuh keyakinan jika kita mencari hikmahnya bukan hendak mengubah hukum tetapi untuk menguatkan hukum tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi, sebab babi ada binatangnya sangat jorok dan kotor. Dan bagi orang yang beriman akan terhindar dari karakter yang babi yang kotor. Terus di dalam Al-Quran dijelaskan dalam Al-Maidah ayat 3, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhonifatu wal mawqudatu wal murtaradiyatu wan natihatu wa ma aqala sabu illa ma zakkaitum wa ma zubiha ala nusubi wa an tastaqsimu bil azlam zalika fisq al yawma ya'isal lazina kafaru min dinikum fala tashawhum wa shawun al yawma a'maltu lakum dinukum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam madina faman iturra fi mahmalatin ghayra mutajanifil li ismi fa innallaha ghafurur rahim. Artinya diharamkan bagimu memakai bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.
yang tercekik dari bukuk yang jauh dan dari tanduk yang ada di rekam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Diharamkan pula yang sembelih itu berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan zolim atau azlam panah-panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari itu orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu janganlah kamu takut pada mereka dan takutlah padaku. Pada hari ini aku sempurnakan agamaku untukmu. Terus tetapi barang siapa terpaksa karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Terus mengenai penjelasan Imam Ibnu Dawud, Ibnu Abdul Adibar dan Ibnu Qayyim Az-Zawziyah merinci dalam ketentuan yang tersebut, dan menurut keduanya dimasukkan oleh Rasulullah semua itu haram dihamakan pada papar keduanya. Akan tetapi ada yang sebagian masyarakat dewasa ini mempercayai bahwa daging hewan binatang buas mengandung khasiat kesehatan. Tetapi ada beberapa jenis hewan buas yang bertaring justru menjadi konsumsi makanan favorit mereka. Namun berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis dapat menular kepada manusia, yaitu rabies. Memiliki alasan tersebut, Islam pun melarang untuk mengkonsumsi hewan buas tersebut. Penjelasan hadis Imam At-Tirmizi, yaitu kriteria dari makanan yang dikategorikan harus baik, mengkonsumsi dan mengeluarkan barang-barang yang baik dan halal adalah penyebab dikabulkannya berbagai keinginan dan diangkatkan amal-amal kita. Dan di dalam Al-Quran telah dijelaskan yang artinya, katakanlah Muhammad tidaklah sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat agar kamu beruntung. Allah SWT akan hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa saja, yang artinya ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurutnya mereka yang sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan korban, maka ia diterima dari seorang mereka berdua Habil dan tidak diterima dari yang lain Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Nah itu mengenai isi dari pembelajaran. Yang selanjutnya penutup terakhir, guru memberikan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru mengakhiri kelas dengan mengucapkan salam. Di sini siswa ada yang bertanya atau tidak? Kalau tidak ada yang bertanya, cukup akhiri dengan sini dengan mengucapkan salam. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan dari penjelasan dari guru. Semoga ilmu yang sudah diamalkan dapat bermanfaat bagi para siswa dan dapat untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.